Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, di pagi hari yang cerah kali ini, kita akan melakukan namanya pembibitan kemangi, ya, dimana kita menggunakan benih buatan pabrik yang saya saranin pada kawan-kawan kalau membeli benih jangan lupa masa kadaluarsa dan daya tumbuh ataupun daya berkecambahnya yang cukup bagus, ya. Pilih kadaluarsanya yang lama agar benih kawan-kawan bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan daya tumbuhnya pilih yang persentasenya yang cukup mendekati angka 100%. Nah, itu semakin persentasenya semakin besar, maka kemungkinan untuk tumbuhnya juga semakin besar. Nah, ini benih ini, ya, di sini kita beli kurang lebih harganya untuk di daerah kami satu bungkusnya ini 25.000. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembibitan kemangi, yang dimana diawali dengan pembuatan media pembibitan terlebih dahulu. Media pembibitan itu kita buat dengan cara yaitu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Tanah diolah, dipecah, dibuat remah kondisinya sesuai dengan kebutuhan akar dari bibit kemangi tersebut, ya, yaitu kondisinya remah. Maka dari itu tanah kita cangkul terlebih dahulu. Setelah kita cangkul, kita biarkan, ya, agar rerumputan yang pada hidup itu mati terlebih dahulu. Dan nanti setelah 2 atau 3 hari, ya, nanti biasanya rerumputan tersebut tumbuh lagi yang ukurannya kecil, mungkin dari perbanyakan dari rumputnya tersebut, ya, bisa dari bijinya ataupun batangnya. Maka dari itu di usia setelah 3 hari pencangkulan, maka kawan-kawan cangkul kembali dan campurlah dengan penggunaan pupuk organik. Ya, pupuk organik tersebut bisa bermacam-macam, bisa dari mulai tumbuhan maupun mulai dari kandang. Tapi kalau kami lebih suka dari yang kandang, karena pupuk organik kandang biasanya kondisinya remah dan ukuran partikelnya cukup kecil, ya kan kawan, jadi tidak besar-besar kayak daun, ya kan. Tapi kalau daun pun jika sudah jadi biasanya juga partikelnya kecil-kecil. Tapi kami lebih suka menggunakan pupuk kandang, dan yang tersedia pupuk kandang, maka dari itu kita campur dengan penggunaan pupuk kandang pada waktu pengolahan yang kedua, ya, setelah pengolahan 3 hari sebelumnya. Lakukan pengolahan kedua yaitu dengan dicampur dan dibentuk media yang cukup halus dan rata semacam ini, kan paling tidak. Nah, halus dan rata. Dan pencampuran pupuk kandang tersebut kita lakukan secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit kita cangkul lalu kita bentuk. Nah, dan tujuan dari pencampuran pupuk kandang tersebut itu sebenarnya adalah memberi memberi makanan bagi benih kemangi yang kita tabur nantinya. Nah, pemberian tersebut adalah merupakan langkah awal yang harus kita berikan kepada benih kemangi agar benih kemangi bisa tumbuh, dan yang kedua bisa bertahan hidup, ya kan kawan. Karena pupuk kandang sendiri selain medianya jauh lebih halus, lebih padat, sifatnya juga spons, ya. Dengan pemberian pupuk kandang itu menambahkan daya serap airnya itu cukup bagus, ya, sehingga kondisi
medianya itu selalu lembab. Nah, setelah dicampur semacam ini, kawan-kawan, itu medianya harus kita siram terlebih dahulu ya. Mengapa kok kita siram terlebih dahulu? Karena agar media yang kita nantinya untuk penggunaan bibit tumbuh, dan kedua ketika benih kita sebar itu benihnya tidak menyebar kembali ya. Jika semisal kawan-kawan menyiram di waktu benih disebar terlebih dahulu, maka benihnya menyebar, dan kebanyakan ketika benih disebar terlebih dahulu itu pada masuk ke lubang-lubang yang memiliki ukuran makro atau lebih besar dibandingkan benihnya, sehingga benihnya pada masuk ke tanah. Nah, itu pun kalau untuk kemangi yang ukurannya benihnya itu kecil ya, itu kayak semacam ini kan nggak bisa lihat, kecil semacam ini. Nah, benihnya kecil-kecil semacam ini kan kawan, itu kalau tidak kita padatkan terlebih dahulu, maka nantinya si benih tersebut masuk ke media tanam semacam itu, sehingga benih tersebut untuk berkecambah atau menghasilkan daun lembaga terlebih dahulu itu cukup kesulitan. Sehingga kalau kesulitan, itu kemungkinan untuk menjadi bibit semakin kecil. Oleh sebab itu kawan-kawan, lebih baiknya disiram terlebih dahulu agar tanahnya agak sedikit padat ya, bukan padat banget tapi agak sedikit padat, sehingga ketika kawan-kawan sudah siram, insya Allah medianya agak sedikit padat, dan ketika ditabur benih itu nantinya benih tidak masuk ke rongga-rongga yang ukurannya lebih besar dari benihnya semacam itu. Dan di sisi lain, benih kemangi ini ya, ketika sudah disiram air itu nantinya kemungkinan untuk berada di media itu jauh lebih bagus ya. Karena apa? Karena ketika kita sebar biasanya benih kemangi itu menempel pada tanah-tanah yang kondisinya basah. Nah, ketika menempel semacam itu artinya benihnya jauh lebih aman lah, dibandingkan yang kering. Kalau kering biasanya tidak menempel dan masuk ke lubang yang ukurannya makro semacam itu. Nah, itu alasan mengapa kita siram terlebih dahulu. Sehingga benih-benih yang sudah menempel itu kemungkinan untuk berkecambah bisa, dan di sisi lain ya kawan-kawan, benih tersebut tidak menyebar lah semacam itu. Tujuannya agar tidak menyebar. Kalau menyebar nanti biasanya pertumbuhan bibitnya kurang bagus kawan-kawan semacam itu. Nah, di kesempatan kali ini setelah kita melakukan proses pembuatan media, langkah berikutnya yaitu adalah melakukan proses penyebaran benih. Nah, kan bisa lihat benih kemanginya ukurannya kecil-kecil semacam ini kan kawan. Nah, satu benihnya saja kecil banget kan. Nah, oleh sebab itu kalau membuat media yang agak sedikit padat saja, jangan lupa dibasahi, dan setelah dibasahi kita sebar benih kemanginya. Nah, ini kita ambil sedikit saja ya, ini sebagai contoh. Penyebaran benih kemangi ini pastikan dalam menyebarnya itu merata kan kawan ya, jangan terlalu berdempetan. Karena mengapa? Karena kalau berdempetan, kalau kondisinya berdempetan itu nanti pertumbuhannya juga kurang bagus macam itu. Oleh sebab itu kita ambil sedikit demi sedikit, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit demi sedikit kita tabur ke media tanamnya semacam itu, sehingga nantinya ketika sudah ditabur untuk pertama kalinya jangan disiram terlebih dahulu ya, karena sebelumnya sudah disiram.
Dan nanti setelah sore harinya atau keesokan pagi harinya itu kita siram kembali, tidak masalah. Yang penting kunci untuk benih tersebut bisa tumbuh adalah benih tersebut dalam medianya dalam kondisi lembab, karena ketika media kondisinya lembab otomatis kemungkinan pembongkaran pada makanan yang ada di bagian benih tersebut itu bisa terbongkar secara maksimal. Dan nantinya ketika sudah terbongkar secara maksimal, embrio atau calon bibit dari kemangi tersebut bisa tumbuh dengan bagus, karena pertama kalinya dia akan memakan cadangan makanan yang terdapat pada benih tersebut. Dan yang jelas kalau sudah mulai tumbuh, keluar daun lembaga, baru daun sejati, mereka akan memakan bahan-bahan organik yang sudah kita berikan berupa pupuk kandang pada media tanam kita, semacam itu. Dan nantinya kita tunggu hingga mereka siap untuk dilakukan proses penanaman kan kawan. Oke, itu dulu informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengenai kegiatan pagi hari ini ya, pembibitan kemangi, bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan videonya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.